Bang Faisal itu diangkat menjadi semacam penasehat di BPPN. Nah, lalu udah masuk ke rekening dia kan, ke rekening dia duit sebesar 160 juta kalau nggak salah. Dan dia bilang ke saya, Indra, tolong antarkan. Apa nih bang? Antarkan ke BPPN uangnya. Saya kan nggak mau. Saya kan bukan nggak persetujuan saya kok tiba-tiba saya ditransfer. Kalau kita bicara tentang nikel segala macam, orang perginya ke Sulawesi Tenggara segala macam. Ini kok ada di diary? Itu beliau belum share ke kita. Mungkin baru pulang kan beliau dari sana berapa hari. Jadi kita. Tapi memang ada perusahaan. Ada tambang juga di sana. Ada tambang di sana di diary. Ada apa? Memang data itu akan berbicara banyak nanti. Sobat Madilog, jumpa lagi kita dalam diskusi terkait dengan pikiran-pikiran kebangsaan kita, pikiran-pikiran kenegaraan kita. Dan hari ini Madilog Forum beserta seluruh redaksi, produser, kru dan keluarga itu turut menyampaikan ucapan berduka cita ya atas kehilangan bangsa ini terhadap sosok seseorang yang dikenal sebagai sosok yang kritis, intelek, berani, tegas, dan suaranya itu bergaung menembus zaman. Artinya selama 30 tahun terakhir ini suara beliau itu kita dengar terus, yaitu abang kita semua, almarhum Faisal Hasan Basri Batubara. Nah, untuk membicarakan sosok ini, termasuk pemikiran-pemikirannya, kiprahnya, aktivitasnya, dan barangkali juga sesuatu yang bersifat personal, keseharian beliau, kita mengundang di sini bersama saya, Indra Jaya Piliang, sebagai host Anda. Itu seorang tokoh di Universitas Indonesia sejak era mahasiswa, Berli Marta Wardaya. Ya. Bukan Wardaya Po ya. Berli. Beliau ini selain dikenal sebagai seorang aktivis, juga dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Kemudian juga seorang petinggi di Indef, lembaga yang didirikan oleh Bang Faisal Basri dulu bersama dengan Didik Rahbini, Nawir Messi dan kawan-kawan. Nah, Berli, kapan terakhir kali bertemu dengan Bang Faisal? Sewaktu halal bihalal Indef ya, halal bihalal secara fisik ya, karena beliau ya halal bihalal setelah Lebaran ya kita bikin acara kumpul fisik dan ya beliau datang dan ya diskusi lah, mereka banyak sharing. Walaupun kalau untuk diskusi ya beliau online, beliau juga sering juga diundang di Indef gitu. Untuk bicara masalah-masalah ya masalah-masalah ekonomi ya, bahkan yang podcast Indef ya juga baru saja publish, baru 1-2 minggu lalu beliau juga ya mengisi di sana gitu ya. Jadi ya peninggalan pemikiran beliau masih bahkan sebulan ini pun masih banyak sekali di berbagai podcast dan wawancara TV. Jadi kita sangat kaget sekali gitu ketika dapat kabar ya, karena sangat mendadak ya, karena ini Bang Faisal ada ide baru, ada data baru ya, ada angle baru, analisis terhadap kebijakan ekonomi yang ya kita coba keep up ya, karena beliau tuh sangat produktif dan banyak dapat data beliau kan. Jadi ya itu, jadi sangat kehilangan sekali kemarin kan, jadi sangat ya mengejutkan lah beliau tahu-tahu meninggalkan kita semua. Ya. Kalau yang pertama kali bertemu dengan sosoknya itu kapan itu? Ya, ketika saya sebagai mahasiswa baru di Fakultas Ekonomi, kan beliau adalah
kepala jurusan, sekarang Kajur ya, berarti kalau sekarang kepala departemen di ilmu ekonomi dan studi bangunan. Oh, ketua jurusan ya waktu itu ya? Iya, ketua jurusan beliau. Jadi yang waktu itu sudah mulai inilah banyak tampil dengan pemikiran dan analisis kritisnya kan. Jadi waktu tahun 94 ya? Waktu saya masuk di UI ekonomi tahun 95. 95. Ya. Jadi ya waktu itu kan dekannya Prof. Duru Jatun, ya. Bang Faisal menjadi Kajur dan Bu Sri Mulyani waktu itu sebagai kepala LPM. Jadi trisula yang cukup mumpuni dan banyak menghasilkan banyak mendorong diskusi-diskusi tajam di publik. Yang waktu itu Bang Faisal sebelumnya ke ketua LPM. LPM. Habis itu kan ya waktu kepala LPM Bu SMI adalah salah satu wakilnya. Habis itu pergantian dekan Bang Faisal jadi Kajur dan Bu Sri Mulyani naik menjadi kepala LPM. Ada jarak nggak waktu itu? Artinya sejak awal sampai sekarang dengan Bang Faisal itu ada jarak atau ini? Ya beliau kan memang sebagai juga dulu aktivis dan masih waktu itu sebagai ekonom yang aktivis sangat peduli, sangat senang diskusi dengan mahasiswa-mahasiswa yang juga aktif dan semangat menggali bahasa ekonomi kan. Waktu itu kebetulan saya juga aktif di Senat dan juga di HMI, jadi ya cukup sering interaksi dengan beliau, ngundang baik diskusi kecil ya, karena beliau suka datangnya sore kan, siang suka diundang mana, jadi kadang sore kita mampir ke ruang kepala jurusan buat ngobrol dengan beliau, ya juga ngundang buat ya diskusi baik ya dengan berbagai lembaga kemahasiswaan ya. Jadi beliau ya biasanya selalu mengupayakan buat datang lah. Jadi sangat di tengah berbagai kesibukan bahkan kita undang agak mepet beberapa hari pun juga kalau memang belum ada agenda biasanya beliau ya usahakan buat datang gitu. Dan waktu itu juga ya jadi saya masuk tahun 95 itu juga tahun dibentuknya Indef. Jadi Indef mulai 95 dibentuknya ya? Ya, Agustus ya. Jadi ya sekitar kita jadi masuk maba ya sekitar Agustus lah waktu itu kan. Jadi beliau setelah lengser dari LPM mungkin melihat perlu ada juga lembaga yang lintas kampus gitu kan. Kalau LPM kan di dalam UI saja gitu ya. Jadi ya luar biasa Bang Faisal, selain personal pemikirannya juga membuat banyak ya padepokan lah gitu ya. Iya, jadi kan beliau juga ya di LPM, ya di Indef mendirikan, lalu juga ada IRSA kan, Indonesian Regional Science ya, jadi khusus yaitu juga lintas bukan hanya ekonomi ya. Jadi itu juga kuat ya. Kemudian pernah di kepala di Albanas ya setara rektor ya kan, jadi setara rektor lah gitu. Jadi banyak lah yang dikader oleh beliau di masing-masing padepokan itu gitu. Yang menarik Bang Faisal ini kan dia dirikan juga, tapi dia juga tegas ya. Saya ingat ketika dia bilang saya orang di PAN juga kan Bang Indah pernah di PAN. Misalnya di HMI kan. Saya di HMI segala macam, tapi saya juga yang membubarkan. Cerita itu. Ya ini ya dapatnya saya HMI Depok, bukan HMI FE? Iya komisariat ya. Komisariat. Beliau ada yang bilang beliau pernah jadi sekum komisariat, ada yang pernah bilang yang ketua komisariat ya. Yang ya ini saya dengar bukan dari beliau ya, dari orang lain yang dengar beliau cerita ya, jadi tangan kedua. Jadi bahwa ketika itu ya beliau memang ya melihat waktu itu independensi HMI waktu itu tidak, at least di fakultasnya itu banyak atau masih kuat pengaruh dari para senior ya. Jadi ikutan ekstra ya. Senior fakultas ekonomi juga. Gitu ya. Jadi tidak full ataupun tidak seindependen yang diharapkan beliau, dan sepertinya sudah ada ya diskusi, sudah ada komunikasi, cuman beliau tidak ya tetap merasa terbatasi, jadi kemudian menyatakan membubarkan. Orang kan jarang tahu bahwa Bang Faisal ini seorang aktivis HMI. Tapi kalau saya tahu betul karena dia juga bercerita bahwa saya yang bubarkan. Artinya unsur-unsur ketegasan yang ada di Bang Faisal ini untuk kemandirian, untuk apa ini? Kenapa bersikap seperti itu? Ya, jadi kemarin ada statement menarik dari Yusuf Kala, ya mantan wapres kita 2 kali. Itu Bang Faisal itu beliau deskripsi Bang Faisal sebagai sosok yang pintar, berani, dan konsisten. Ya. Jadi ada 3 karakter yang di mana orang pintar saja cukup banyak ya.
berani aja juga ada lah gitu ya, masih lumayan ya. Tapi konsisten berani dan konsisten pintar juga ada. Tapi pintar, jadi berani karena pintar dan konsisten juga karena pintar dan berani, ini tiga-tiganya kombinasi yang langka gitu. Dan ini saya kira jadi inspirasi bagi dan legacy bagi kita semua yang masih ya mencoba melanjutkan perjuangan beliau ya. Jadi ya memang di beberapa interaksi penelitian dengan beliau, memang Bang Faisal itu menarik sekali karena kredibilitas beliau, karena konsistensi ini beliau banyak mendapatkan data-data yang off the record gitu ya. Data yang tidak ada dipublish di laporan resmi gitu ya. Jadi dari orang dalam yang merasa terpanggil nuraninya, wah ini ada yang salah nih, tapi mungkin mau ke aparat gak berani, ya udah jadi datanya dikasih ke beliau gitu, dan beliau yang mengangkat gitu, ya dianalisa kemudian diangkat gitu. Jadi termasuk terakhir di diary ya, di diary katanya yang cari data juga. Nah itu juga kan baru saja kan kita lihat di tweet terakhirnya kan habis dari sana gitu. Tapi mungkin yang bisa saya cerita karena ya waktu itu hadir di situ juga yang agak ramai tentang ya hilirisasi nikel gitu kan. Ya, nikel itu beliau cerita bahwa ya beliau dapat list staf pegawai di beberapa perusahaan nikel gitu yang memang ya di sana staf yang low skill ya, termasuk ya yang biasanya atau secara umum biasanya diisi oleh orang Indonesia ya, driver, tukang kebun, chef itu jadi didatangkan langsung dari negara asal ya, sehingga kan beliau itu mengkritisi nilai tambah yang dinikmati oleh Indonesia tidak banyak karena secara pajak juga mendapatkan tax holiday yang agak panjang gitu. Jadi beliau itu jadi tiga karakter itu saling bersinergi lingkaran malaikat ya. Dan kalau ini kan lingkaran setan ya, lingkaran malaikat karena orang percaya beliau ya. Karena dia selalu bilang kan yang disebut pasar itu juga banyak iblis di pasar. Ya, jadi semangat beliau bahwa policy dan pemerintah harusnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat ya. Jadi kita juga yang beliau di kampus juga kan mengajar rutin bahwa ya selalu ada ruang buat improvement gitu. Nah, tapi juga mata kuliah yang andalan beliau ya sejak kuliah itu adalah ekonomi politik. Ekonomi politik. Karena terakhir kan ngambil S3 juga di jurusan ilmu politik, walaupun nggak diselesaikan. Ya. Tapi maksudnya jadi bahwa karena kalau hanya ekonomi itu adalah ya satu definisi ekonomi adalah ketika optimisasi di politically solved question. Jadi sudah selesai. Secara politik tidak ada pressure, tidak ada apalagi pemaksaan sehingga orang bebas memilih gitu. Tapi padahal ya kenyataannya kan di Indonesia masih ada peran-peran dari politik dan kekuasaan terhadap terhadap policy gitu kan. Sehingga ya beliau jeli sekali melihat gitu. Jadi ya kita ekonomi biasanya lebih fokusnya ke rata-rata. Wah ini rata-rata meningkatkan gitu ya. Baik secara umum. Tapi beliau suka bertanya siapa yang paling dapat manfaat dan siapa yang dirugikan. Nah itu yang kita suka lupa kalau di shareholder-nya ya, bukan ekonomi. Stakeholder aja ya. Dampak kan. Dampak dari sebuah kebijakan. Iya, dampak kebijakan tadi. Jadi itu tadi misalnya buat hilirisasi ya kita dapat manfaat berapa secara umum ya di Indonesia. Tapi setelah dicek ke breakdown lebih kecil ternyata tidak begitu banyak lah gitu. Tidak sebanyak yang diperkirakan di awal. Orang Indonesia kan kalau kita bicara tentang nikel segala macam, orang perginya ke Sulawesi Tenggara segala macam. Ini kok ada di diary? Itu beliau belum share ke kita. Mungkin baru pulang kan beliau dari sana berapa hari. Jadi kita. Tapi memang ada perusahaan. Ada tambang juga di sana. Ada tambang di sana di diary. Juga, kan. Makanya kita tunggu nih yang katanya kemarin kan ya beredar yang menemani beliau ke Sumatera itu kan. Nah itu mungkin bisa diundang yang berikut ya sehingga istilahnya. Kenapa dia begitu shock ya? Seolah-olah ada situasi shock ya, karena kita tahu Bang Faisal ini kan juga cucu dari seorang tokoh bangsa ini, cucu dari Adam Malik ya, Batubara. Ponakan atau cucu? Ya dan bilang ponakan ada yang bilang cucu. Cucunya. Ya dia anggap opung kan, panggil opung ya. Tapi ya kita lihat ponakan atau cucu. Dan ya dia juga beberapa kali cerita sama saya kan.
apa yang dia dalam tanda kutip dia curi dari ruang kerja dari ada Malik gitu kan. Nah, artinya ada semacam, dan ada Malik kita tahu adalah tokoh pers dulu kelompok mahasiswa pemberangnya. Kelompok pemberang dari pemberang artinya yang sangat energik dari kelompoknya Syahrir kan di Menteng 30, artinya ini kelompok ada Khairul Saleh, ada Malik, ada Khairul Anwar and the gang gitu, kelompok yang memang melawan Jepang ya. Artinya Bang Faisal ini kan orang yang sangat nasionalis, orang yang peredarannya di dalam dan luar negeri banyak. Tapi kenapa ya, situasi ini saya juga mau tanya kok baru kali ini dan dia nggak mau bicara secara etnisitas gitu. Bahasa dia kan juga kelihatan orang Batak tetapi sangat Sundanis gitu kan. Ada apa? Memang data itu akan berbicara banyak nanti. Ya itu dia, makanya kita ya perlu undang lah yang ikut terlibat, karena paling tidak setahu saya dari tim Indef tidak ada, ya kemarin tidak ada yang ikut ke sana gitu. Ya beliau ya memang sering begitu, jadi keliling dulu, nanti habis itu baru ayo coba belanja, bukan belanja masalah, belanja data ya? Ya ada masalah dan data, nanti coba dibahas sama ya anak-anak tim Litbang Indef. Kadang-kadang ya beberapa orang diminta menghitung gitu kan, menghitung baru kemudian bikin acara gitu kan. Jadi yang ini belum sampai ke kita gitu, at least. Ya nama Bang Faisal ini juga menjadi dulu kan cuma artinya ketika kita masuk di UI segala macam dia cuma milik dari sekelompok kalangan, yaitu milik anak-anak FE. Artinya gitulah kita lihat milik anak. Tapi kemudian dia menjadi milik anak UI ketika muncul sebagai tokoh di balik gerakan mahasiswa 98. Artinya ketika mulai terbentuk KBUI dan melakukan yang dimulai dengan orasi-orasi di depan FISIP, itu Bang Faisal yang ininya. Maka seluruh komando gerakan mahasiswa itu ada sebetulnya tokoh besarnya Bang Faisal. Makanya di balik itu ada Padang Wisaksono, ada Fahri Alamudi, ada yang lain itu menjadi korlap Ikravani balik dia. Itu di K98 itu Berli ngelihatnya seperti apa? Artinya melihat dosen-dosennya nih. Ada satu sisi Bang Faisal, ada Sri Mulyani, tetapi ada yang di atas. Kemarin kan kita juga lihat Profesor Dr. Emil Salim ya, dan istri saya bilang bahwa dia ngelihat, kebetulan saya melihat dia nangis gitu kan, kelihatan betul Prof Emil sangat kehilangan gitu. Ini apa yang Berli lihat waktu itu? Ya waktu itu di 98 ya kebetulan ya waktu itu ya level 2 ya, saya waktu itu kan semester 5 gitu ya, 6 lah gitu kan. Lagi sibuk-sibuknya kuliah ya? Sedang ya di KSN juga kan, juga di KSN dan di Senat juga ikut, tapi belum tahun berikutnya saya baru jadi wakil ketua Senat itu. Ya kita waktu itu punya dosen-dosen yang juga berjuang bersama lah, berjuang bersama ya, salah satunya ya Bang Faisal itu yang di depan, yang memang sejak sebelum rame-rame sebelum Krismon pun juga terus kritis menyampaikan kelemahan dan fondasi dari ekonomi Indonesia saat itu yang memang didorong oleh beberapa konglomerasi kan, sehingga kalau itu jatuh, apalagi kemudian kita punya hutang luar negeri cukup tinggi ya, itu kemudian jadi amblok ya, karena yang tingginya ternyata tidak trickle down effect, tidak menetes ke bawah gitu. Jadi di atas diambil sendiri, ketika di atasnya hilang atau melemah ya bawahnya juga kesulitan, kita mengalami krisis seperti itu. Nah itu kita ya di tiap fakultas juga ada beberapa fakultas lain ya, misalnya kalau di teknik ada Sri Bintang Pamungkas. Iya, ada Sri Bintang Pamungkas ya. Ya bangnya juga Prof Sri Edi juga kritis sudah agak lama. Ya kan? Prof Sri Edi Suasono ya. Kemarin juga datang ya. Ya di FISIP kan ada ada Tamril Aman Tomogola. Ada ya dekannya waktu itu yang lalu jadi menteri. Kita cek. Pak Juwono Sudarsono, ya betul. Juga, maksudnya lumayan lah waktu itu, plus juga ya dekan sastra dengan puisi-puisi perjuangan gitu kan. Pak Sapardi Djoko gitu. Damono ya. Jadi kita cukup beruntung
banyak ya waktu itu dosen-dosen ya yang mantan aktivis dan juga punya track record perjuangan yang panjang ya. Nah itu dari ekonomi salah satu ikonnya saya kira memang Bang Faisal yang kuat datanya dan juga berani tadi dibilang kan pintar, berani konsisten oleh ya. Jadi kita juga punya ya ini ada datanya. Ini benar loh, bukan kita tidak suka aja terhadap waktu itu Soeharto ya. Tapi memang kalau diteruskan justru dampaknya ke ekonomi pembangunan kita stagnan ya. Jadi sulit kalau kita mau waktu itu mau menyusul Malaysia, Thailand dan pada tetangga kita gitu. Ya, sebelum kita lihat ke masalah sekarang, saya mau dalami lagi nih. Ini kan dulu kan kalau dibandingkan dengan Khatib Basri misalnya, dulu kan orang menganggap Khatib Basri itu adiknya, padahal enggak sama kan? Basri. Iya, sama Basri. Nah, Khatib Basri orang Padang kan, orang Minang gitu. Nah, Khatib Basri kan lebih terbiasa dengan tulisannya. Artinya dia hidupnya dari Bioekonomika barangkali ya. Bioekonomika, penulis di sana dan segala macam. Dan sementara Bang Faisal termasuk tulisan-tulisan populer kan, Khatib Basri lebih ilmiah populer gitu. Kalau Bang Faisal kan lebih banyak di jurnal. Ini ada dua ini ya, ada perbedaan ya. Artinya ya saya kira saling mengisi. Saling mengisi. Tapi ya artinya yang saya lihat ada dari sisi kedua ini, tapi aktivismenya begitu kuat. Iya. Ya, dan angkatannya kan juga beda angkatannya kan. Ya, Khatib Basri kan 80 akhir ya, sementara Bang Faisal kan 70 akhir kan, 78 ya. Jadi ya tapi untuk ya kita Fakultas Ekonomi beruntung kita punya dua Basri itu yang saling mengisi ya. Dua Basri ya. Dua Basri, sementara ya Pak Hatip ya Mas ya kuat dari segi kuantitatif dan metodologi karena kan juga lebih baru keluar kuliah di luar negerinya ya. Jadi itu juga saya ingat waktu itu beliau lagi balik, jadi udah selesai S2, habis itu kita sempat diskusi. Ya waktu itu menguji secara statistik bahwa perusahaan dengan kaitan kekeluargaan ya dengan Soeharto pada waktu itu profitnya jauh lebih tinggi dibandingkan yang perusahaan biasa. Jadi itu kan menarik dengan metodologi statistik, dengan data laporan keuangan itu bisa dilihat bahwa nyata ada dampak KKN itu. Jadi KKN itu karena perusahaan-perusahaan yang KKN lebih tinggi profitnya, itu kan berarti abnormal profit, berarti kompetisinya lebih rendah gitu. Nah itu saya kira saling mengisi ya. Jadi itu fondasi ilmiah yang kuat buat ya disampaikan oleh Bang Faisal dan lalu gerakan reformasi pada masa itu bahwa memang ya ekonomi menjadi tidak sehat ya kalau hanya perusahaan-perusahaan yang dekat dengan keluarga istana yang profitnya tinggi gitu kan. Itu kan tidak fair gitu kan. Ya dan lalu sehingga keluar lalu Bang Faisal salah satu pengusung undang-undang persaingan sehat ya. Jadi kan kan korupsinya kan KPK yang kemudian melahirkan KPPU ya. Ya, kolusinya itu KPPU ya, untuk menghadapi kolusi gitu kan. Korupsinya ya. KPK ya. Korupsi KPK. Ya itu satu undang-undang yang sebetulnya beda undang-undangnya beda. Ya, tapi beda undang-undangnya beda. Ya, undang-undangnya beda tapi payungnya sebetulnya dua semangat ya. anti KKN-nya di sana, lalu MK. Jadi kan ya undang-undang yang dan lembaga yang pasca reformasi, anak kandung reformasi kan ya KPK, MK, KPPU, ya kan. Dan dulu kantornya sama itu. KPK dan KPPU kan sama dulu di sana di Juanda sana kan. Artinya baru kemudian KPK pindah ke Veteran 3. Ya, dan Bang Faisal masuk memperkuat lembaga kan, balik menjadi komisioner. Salah satu komisioner yang periode pertama bersama Prof Didik ya. Didik Rahbini, Arif Ariman dan lain-lain gitu. Nah, kalau secara akademik kan sebetulnya kan Bang Faisal ini banyak bicara masalah dalam tanda kutip ekonomi lingkungan, itu kan keahliannya Bang Berli. Apa artinya dia lebih banyak bicara, termasuk pesan terakhir dia yang sangat menggentarkan itu kan masalah usia harapan hidup ya kan ada video dia tuh usia harapan hidup Anda sekarang turun cuma 67 tahun. Kenapa? Karena tambang segala macam menggros segala macam itu artinya udah bukan ekonomi tapi udah ekonomi lingkungan. Itu gimana? Ya memang ya beliau punya skill yang untuk interconnected bahwa ini jangan dilihat secara terpisah dan silo. Justru kalau mau sejahtera, kita mau unggul, kita mau kompetitif ya memang semua ini harus menjadi bukan hanya klasik kita zaman Orde Baru, sumber daya alam yang tinggi ya,
Tapi bagaimana pengelolaannya? Ya kan, pengelolaannya ya apakah memang sesuai amanat konstitusi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia, gitu kan? Ya Indonesia dulu yang makmur, kita memakmurkan rakyat negara lain ya oke, namanya usaha ya sama-sama untung, tapi jangan jomplang banget dong gitu. Lalu ya lingkungannya gimana, ya kan? Kalau dikeruk tapi dengan tanpa mengikuti standar lingkungan, justru ya polusi, apa namanya, ya bahkan keracunan dan merusak biota sekitar itu justru mengurangi produktivitas ekonomi kan berarti ikan-ikan mati, petani juga terganggu suplai airnya gitu. Jadi ya who-nya itu menarik ya. Jadi jangan lihat secara profit, ekspor meningkat ya, tapi yang dirugikan juga harus dilihat kan ya, apakah kita akan terima terus ada tadi polusi, perusakan sungai dan danau gitu kan, perusakan lingkungan, itu kan yang rugi masyarakat kecil dan lemah gitu kan justru. Iya, betul. Nah, who-nya ini kan yang terdampak ya, gara-gara yang terdampak. Tapi who ini yang penyebab. Dan Bang Faisal ini kan dalam bahasa komunikasinya, kalau peneliti-peneliti lain kan biasanya nggak sebut nama. Dia sebut nama loh. Terakhir kan beberapa nama disebut itu terkait tambang dan segala macam. Itu karakter itu terbentuk lewat apa? Karena memang personal dia memang kuat dan berani itu, atau karena memang udah terlunak atau gimana? Iya, mungkin juga ya semangat beliau buat ya kegemesan beliau lah, kemalahan beliau ya, banyak wah ini kok sedemikian ya, itu jauh dari amanat ya institusi kan untuk sebesar-besarnya kemakmuran, tapi kok menjadi hanya segolongan kecil. Jadi ya dia sebut ini perampok, ini perampok. Ya, dan beliau punya data kuat gitu, dan mungkin bahkan juga berapa kali diundang ikut tim-tim yang strategik reformasi ya, reformasi migas di awal Jokowi 1 dengan Pak Sudirman Said ya, kemarin dengan hukum dengan Petral kan artinya dia menemukan masalah masalah besar di Petral ya. Kemudian juga ya informasi hukum timnya Pak Mahfud kemarin kan juga beliau juga masuk di sana gitu. Jadi ya interaksi dan illegal fishing juga saya ingat itu, illegal fishing masalah kelautan. Ya jadi jadi beliau juga biarpun kritiknya keras, tapi justru pemerintah membutuhkan orang-orang seperti beliau ya, untuk masuk dan bisa point out the problem gitu. Mungkin ya dari gemesan beliau, masalah demikian banyak kok lambat ya, tidak secepat yang beliau harapkan buat diatasi, sehingga kemudian ya karena juga dekat dengan media dan ya diangkat di publik aja gitu kan, untuk supaya ya mungkin harapan bisa lebih cepat dibereskan gitu. Itu saya kira salah satu langkah perjuangan yang beliau ambil. Yang menarik juga salah satu orang yang dimention, disebut sama dia dalam podcastnya kan terakhir bersama ini kan nama apa ya, saya minum dulu, saya juga minum nih. Nama Bahlil Lahadalia kan disebut. Tapi datang kemarin, Bahlil datang. Dan dihormatin sebagai seorang aktivis gitu. Kemudian nama yang dia sebut juga Pak Luhut Binsar Panjaitan, tetapi saling melapor dengan Erlangga Hartarto, nama Bobi Nasution dia sebutkan segala macam. Ini kenapa orang-orang ini sangat hormat pada beliau, dan setahu saya tuh jarang sekali hampir nggak pernah kan. Dulu kan kalau orang-orang kayak gitu kan anak baru newbie katanya kan langsung diisu. Artinya langsung dilaporkan, artinya pencemaran nama baik. Tapi Bang Faisal itu enggak. Apa nilai plusnya nih? Ya, saya kira poin ketiga dari Pak JK tadi konsistensi kan. Beliau Bang Faisal ya sejak tahun 90-an orang sudah tahu beliau gitu. Is too big name ya. Maksudnya ya kayak kemarin misalnya yang ya Pak Luhut melaporkan siapa yang Kontas yang tentang Papua, Hari Azhar ya. Tapi maksudnya Bang Faisal kan lebih senior, lebih ya. Saya kira biarpun tadi ya, biarpun kritis, tapi di pemerintah juga banyak yang percaya beliau, bahkan ya mungkin bisa curhat ke beliau, wah ini masalahnya tolong diangkat ya, karena masih banyak orang-orang baik juga di pemerintah yang pengen pemerintah dan lembaga-lembaga menjalankan amanat konstitusi. Cuman ya beliau sebagai orang outside yang bisa mempush ya, wah itu Bang Faisal sudah ngomong, ayo kita perbaiki gitu. Saya kira juga banyak
yang seperti itu di dalam pemerintah gitu ya. Dan data-datanya dari sumber langsung dari KPK misalnya. Artinya kemarin dia sebut dari KPK datanya. Ya, beliau sebut data berarti emang dapatnya dari KPK gitu kan. Artinya Bang Faisal ini seperti apa? Ada WikiLeaks ya. Artinya hubnya tuh dia tempat orang membocorkan katakanlah dokumen-dokumen dan segala macam yang kira-kira berbahaya buat bangsa, buat negara dan rakyat. Ya, sepertinya ada kepercayaan yang tinggi. Ada kepercayaan yang tinggi tadi itu kan, karena beliau ya konsep ya berjuang dan tidak untuk kepentingan pribadi gitu kan beliau kan. Jadi tidak mencari jabatan, bahkan ya katanya kan pernah ditawari jabatan tinggi dan menteri tapi juga ya beliau tolak gitu. Jadi memang ya ekonom pejuang lah, memang posisinya di luar ya sebagai ya yang mengingatkan dari luar itu. Dan itu saya kira yang banyak orang bahkan petinggi-petinggi juga dia percaya dengan beliau. Nah, ya kalau soal jabatan soal penolakan berapa banyak yang dia tolak, saya juga termasuk yang tentu mengalami. Juga tahu kan? Iya, kan, sebanyak termasuk dulu ketika tanpa meminta persetujuannya, Bang Faisal itu diangkat menjadi semacam penasehat di BPPN. Nah, lalu udah masuk ke rekening dia kan, ke rekening dia duit sebesar 160 juta kalau nggak salah. Dan dia bilang ke saya, Indra, tolong antarkan. Apa nih Bang? Antarkan ke BPPN uangnya. Saya kan nggak mau. Saya kan bukan nggak persetujuan saya. Kok tiba-tiba saya ditransfer. Lalu udah saya bawa duit itu, saya ambil dari cash. Ya, saya ambil dari kalau nggak salah Bang Permata kalau nggak salah. Beserta bunganya, saya ambil beserta bunganya lebih dari 160 juta, naik taksi, datang ke BPPN, saya serahkan, saya minta kwitansi dan segala macam. Udah bang, udah selesai. Artinya orang seperti ini memang ya jarang ada gitu. Kalau yang lain kan karena dia memang orang yang sangat kritis ya terhadap yang disebut dengan BPPN waktu itu kan, karena banyak juga terjadi korup ya, terlalu murah lah dijual. Ya, kok saya yang cerita gitu. Berli lagi. Juga. Maksudnya kan untuk fase 98 justru ya udah IJP yang agak lebih dekat malah. Kalau saya biarpun di Indef yang beliau dirikan ya salah satu dan santri di Padepokan itu cuman lebih ke ya kalau ada penelitian yang beliau terlibat langsung atau concern minta kita turun ya kita ikut. Jadi ya ada beberapa yang sebagian juga nggak bisa saya bilang di sini karena di belakang ya, tapi pola itu yang terjadi ya data dibubar ya disampaikan orang-orang dan ya beliau diminta untuk ya baik beliau yang ngomong atau beliau sampaikan ke media karena kan punya kontak media banyak gitu kan. Jadi ya pola perjuangan beliau ya seperti itu gitu kan. Dan memang yang juga kita lihat dari Bang Faisal ini kan kecintaannya kepada kaum muda, terutama mahasiswa-mahasiswa dan mahasiswa baru. Ya. Terakhir saya lihat dengan Khatib Basri dia hadir. Iya di kuliah umum buat ospek. Jadi pas jadi betul ospek, pas awal ya. Ospek fakultas ya. Termasuk dia juga hadir sekalipun dia dengan bercanda saya yang bubarkan HMI, tapi kalau diundang ke latihan kader dia datang ya? Datang. Bahkan K1 K2 ya? Sering sekali datang, bahkan anak-anak pengurus HMI mau ngobrol, beliau pun juga welcome gitu, datang ngobrol gitu. Jadi tidak harus acara resmi gitu kan. Dan tentunya nggak pernah mau terima honor beliau kalau buat acara mahasiswa dan HMI gitu. Iya, kalau terima honor banyak. Kalau nolak honor kan banyak kayak yang tadi itu. Yang gede ditolak, banyak kecil-kecil kan. Iya, apalagi yang kecil-kecil. Jadi mahasiswa lagi kan. Jadi ya luar biasa beliau mewakafkan waktu dan ilmu beliau ya buat mahasiswa, buat generasi muda kita itu. Yang paling yang terakhir ya kalau kita lihat dengan kebijakan ekonomi yang paling concern dari Bang Faisal ini apa? Berli. Karena Berli kan sebagai seorang analis, pengamat, sering muncul di media juga, nulis juga. Apa yang paling concern nih? Mungkin 3 poin dari Bang Faisal ini. Yang paling terakhir. Ya satu ya tambang pasti ya, karena itu dampaknya jangka panjang ya, dan kalau
ya aksesnya diberikan kepada yang, karena tambang itu kalau mau untung tinggi gampang, ya nggak usah diolah limbahnya gitu. Itu kan biayanya tinggi nggak? Ya jadi kalau apalagi pengawasannya tidak kuat atau memang dilemahkan, ya udah untung tinggi itu, udah besar itu, cuannya besar banget gitu. Jadi kalau mau ketat, untung tambang ya lumayan tapi nggak gede-gede banget gitu. Jadi beliau concernnya di pengelolaan limbah gitu, limbah dan kerusakan lingkungan pasca tambang gitu. Pasca tambang ya. Jadi harusnya kan setelah saya tambang di recovery lagi. Nah itu banyak yang tidak dilakukan ya. Terus ya justru yang concern beliau ke yang masyarakat yang kedua, yang lemah ya, yang masyarakat adat ya, itu kan yang banyak ya tahu-tahu lahannya yang mereka memang tidak punya secara hukum, nggak punya, tapi sudah mereka kelola ya tanami berpuluh-puluh tahun ya, bahkan berapa generasi, tapi kemudian tahu-tahu mereka jadi orang asing ya, bahkan diusir dari lahannya sendiri. Itu juga beliau banyak sekali concern ya, yang karena masalah legalitas ya memang. Jadi banyak dengan Jatam, dengan ya masyarakat adat itu banyak sekali beliau. Yang ketiga apa tuh? Masalah terkait dengan persaingan global? Enggak, ya itu. Yang ketiga ya tadi bahwa kita kerjasama kita dengan lembaga dan perusahaan-perusahaan dari negara lain seringkali justru merugikan kita gitu kan. Dengan kata cepat misalnya kan, beliau juga cukup lantang menyampaikan analisisnya bahwa perlu di atas 100 tahun kalau nggak salah beliau bilang baru bisa untung kalau untuk kereta cepat itu kan, karena memang ternyata biayanya naik sangat tinggi ya. Jadi ya masalah keadilan bahwa kita sebagai bangsa yang berdaulat di negara sendiri, yang kita punya sumber daya lumayan banyak, tapi justru sebagian deal-deal yang dibuat, proyek-proyek yang berjalan itu justru tidak banyak keuntungannya bagi rakyat Indonesia. Jadi ya kegemasan itu mungkin ya, apalagi sebagai ya masih keluarga dari pahlawan ya, Pak Adam Malik juga yang dulu berjuang di masa-masa awal. Jadi ya Pak seperti ini yang dulu diinginkan oleh para founding father kita gitu. Jadi beliau masih dapat info dan semangat langsung ya dari para founding father gitu. Maksud dulu mungkin secara kedekatan ketika Bang Faisal mahasiswa tuh Pak Sumitro masih ngajar. Pak Sumitro Hadi Kusumo. Ya, kayaknya beliau juga masih cerita dengan ya walaupun sebentar Pak Mitro kan tahun kan lama di luar negeri kan. Tapi kayaknya ya dengan Pak Ali Wardana. Tapi ketika mulai Orde Baru kan beliau Bang Faisal kan mahasiswa 70-an akhir ya. Berarti waktu itu sudah balik ya, jadi Pak Mito, Pak Ali Wardana, Pak Sadli, Wijoyo sudah balik, jadi masih ketemu Pak, masih ketemu. Dan mungkin dari segi HMI, Mari Muhammad ya? Muhammad itu kan 66 sekjen PB HMI-nya ya, jadi ya 10 tahun selisih, maksudnya ya mungkin masih ada kontak dengan yang angkatan 66 ya Mari Muhammad, Fahmi Idris ya, tapi Pak Idris kan masih tapi masih sering ke kampus dan segala macam waktu itu ya. Eki Syahludin ya, maksudnya kalau ya kan angkatan 66 kan sekitar sangat mungkin ya masih sering kontak lah, karena waktu itu kan juga kan lulusnya agak lama ya. Jadi masih alumni muda beliau mungkin ya kalau melihat dari angkatan. Ya kalau ya kita mau lihat apa legasinya Bang Faisal untuk Berli? Ya di padepokan itu saya kira ya, terutama di Fakultas Ekonomi sendiri ya kan, yang rumah beliau ya rumah paling lama ya sampai beliau pensiun atau sebagai pensiunan dosen ya di FUI kan rumahnya yang paling lama ya. Saya juga masih ngalamin co-teaching bareng ya, jadi mata kuliah ekonomi politik ya Bang Faisal ngajar juga, saya juga ngajar ya walaupun kalau beliau biasanya kuliah digabung ya, jadi 2 kelas karena Ekwal biasanya 2 kelas digabung Bang Faisal, nanti baru kita ya yang dosen 90-an baru ngajar masing-masing. Jadi lalu ya lembaga-lembaga tadi ya ILSA masih terus kritis ya untuk secara ilmiah yang mungkin wing lebih ilmiahnya ya Indef yang kajian plus advokasinya gitu kan. Ya Perbanas masih terus menghasilkan profesional. Jadi jadi bukan hanya profesional tapi juga secara lembaga masih terus mendidik, melatih, mengkader ya ekonomi masa depan lah. Harapannya Bung Berli nih
kepada generasi baru, terutama ekonomi muda yang kemudian akan muncul nih? Ya, Dari semangatnya Bang Faisal. Semangat Bang Faisal nih memang perlu saya kira orang langka ya kalau mungkin di NU udah kiai atau wali mungkin gitu ya, semangat dan kejujuran beliau ini ya. Dan ini saya kira perlu kita sebar ya, kita sampaikan ya bahwa ada loh di tengah godaan kekuasaan, godaan material saat ini ya ada orang seperti beliau gitu kan yang terus konsisten berjuang gitu kan. Di Indef juga kita lagi menyiapkan buku pemikiran langkah beliau ya. Jadi nanti mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa selesai dan di launching ya untuk sebagai kodifikasi karena ya pemikiran beliau kan juga tersebar di banyak media ya, di koran, di sebagian mungkin kita coba kumpulkan dan juga ya testimonial atau ya pengalaman orang-orang interaksi dengan Bang Faisal. Jadi ya ini mudah-mudahan juga bisa lebih mudah ditransmisikan, dikenali. Apalagi beliau juga untungnya kan sangat aktif juga di podcast ya. Jadi bisa kita kasih linknya ke ya mahasiswa, aktivis muda ataupun ekonom muda buat melihat pola pikir dan kerangka analisis Bang Faisal itu bahwa bukan hanya bahwa who get the benefit, siapa yang kena who burden the cost itu matters ya. Kita kebersamaan kita sebagai bangsa ya jangan hanya rata-rata, jangan hanya dilihat yang positif, yang dapat profit, tapi juga yang kena impact-nya. Oke. Terima kasih banyak nih Bung Berli, karena saya sebetulnya ingin bicara lebih banyak yang panjang lebar ya. Cuma saya menahan diri ya, karena itu tadi ya, karena buang yang dekat, makanya Berli yang kita hadirkan karena banyak yang lain kan, ada Rahmat Yananda yang terlalu dekat, ada Dendi Ramdhani, ada Mira Hadi, ada yang udah almarhum juga ada ya, dan mungkin mereka nggak mau hadir dulu karena masih masa berkabung, jadi kita hadirkan Bung Berli yang selapis di bawah kita untuk hadir. Sobat Madilog, Faisal Basri itu adalah sosok yang sangat lantang berbicara, di mana kalau ada ketidakadilan, dia adalah musuh yang dicari oleh ketidakadilan. Kalau ada kartelisasi, dia adalah musuh yang dicari oleh kartelisasi. Tetapi apa yang dia sampaikan, karena bukan hanya menggunakan logika, nalar, tapi juga hati. Apapun yang disampaikan oleh Bang Faisal Basri, almarhum ya, itu juga masuk ke hati dan pikirannya orang-orang yang dia kritik. Artinya kebijakan bisa berubah, pikiran bisa berubah, dan manusia juga bisa berubah karena usaha yang demikian kuat dari Bang Faisal untuk memperbaiki keadaan. Bahwa ya barangkali saya mengutip Buddha ya, pada hakikatnya manusia itu dilahirkan dalam keadaan baik dan pada akhirnya juga akan menuju menjadi manusia yang lebih baik. Kita akan tetap jaga semangat, pemikiran, dan kemudian konsistensi perjuangan Bang Faisal untuk generasi nanti. Terima kasih dan tetap berpikir merdeka 100%.